Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah serta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Balik lagi dengan kakak-kakak pendamping Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung. Nah, adik-adik masih semangat kan ikut Bina Iman online hari ini? Masih dong ya. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya untuk siapin kitab sucinya supaya nanti saat bacaan kitab suci kita sama-sama membaca kitab suci. Jadi adik-adik tahu deh hari ini bacaannya diambil dari Injil apa. Oke, yuk sekarang kita ikut Bina Imannya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Sebelum kita mengawali acara Bina Iman, mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun tidur. Kiranya berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti acara Bina Iman online di rumah kami masing-masing. Berkati para teman-teman kami, para pendamping iman kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, menyimak dan menyimpan firman dan sabda-Mu, merenungkan dalam hidup kami sehari-hari, boleh mengikuti aktivitas, boleh bernyanyi bersama. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, kita siapkan Injilnya. Kita buka Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Kita baca pelan-pelan ya adik-adik ya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang."
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik, kalian tadi sudah bersama-sama membaca kitab suci ya. Sekarang ibu mau bercerita. Ceritanya tentang 50 koin emas dan seorang pria yang egois dan serakah. Kita mulai ya ceritanya. Di suatu kota tinggallah seorang pengusaha bernama Pak Sam. Pak Sam ini mempunyai sifat yang egois dan serakah. Dia selalu menginginkan lebih banyak uang. Dia juga tidak segan, tidak ragu, menipu dan berbohong kepada orang lain agar mendapatkan lebih banyak uang. Dia juga tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia ingin memiliki semua yang ada itu menjadi milik dia sendiri. Pada suatu hari, Pak Sam ini kehilangan 50 koin emasnya. Dia sedih sekali, dia berusaha mencari kemana-mana, tapi tetap tidak menemukannya. Suatu hari, ada seorang gadis kecil bercerita kepada ayahnya, ayah, aku baru saja menemukan sebuah kantong. Kantong ini berisi 50 koin emas, ayah. Si ayah, yang ternyata adalah kebetulan karyawannya Pak Sam, mengatakan kepada si gadis kecil, nak, kantong itu kepunyaan bosku. Kita memang orang gak punya, kita memang orang miskin. Tetapi kita tidak berhak memakai koin itu. Sebaiknya kita kembalikan saja kepada Pak Sam. Maka si ayah gadis kecil itu mengembalikan koin emas itu kembali kepada Pak Sam. Dan meminta kepada Pak Sam untuk memeriksa apakah isi kantong itu benar 50 koin emas. Dengan gembira, Pak Sam menerima koin emas itu kembali. Namun timbul pikiran licik di hatinya. Dia berkata kepada ayah si gadis kecil, hei Pak, aku itu kehilangan 75 koin emas. Tapi mengapa yang kuterima hanya 50 koin emas? Berarti kamu sudah mencuri 25 koin emas daripadaku. Si ayah gadis kecil itu bingung dan meyakinkan bahwa yang ditemukan hanya 50 koin emas, bukan 75 koin emas. Tetapi Pak Sam tidak mempercayai apa yang telah diceritakan oleh si ayah gadis kecil. Dia memutuskan membawa permasalahan itu ke pengadilan. Di pengadilan, Pak Hakim membuat keputusan. Pak
Sam kehilangan 75 koin dan gadis kecil hanya menemukan 50 koin emas. Berarti 50 koin emas itu bukan kepunyaan Pak Sam. Pak Hakim memerintahkan kepada si ayah gadis kecil dan si gadis kecil untuk mengambil koin emas itu sebagai hadiah dari kejujuran dan kebaikan hati mereka. Nah, adik-adik, mulai sekarang yuk kita meniru perbuatan baik seperti si ayah dan gadis kecil. Jangan meniru perbuatan seperti si Pak Sam yang egois, serakah, dan mementingkan diri sendiri. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Ibu. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Hai adik-adik, selamat pagi. Sekarang waktunya kita aktivitas nih. Nah, aktivitas kali ini ada syaratnya. Jadi, syaratnya itu adik-adik harus baca Alkitab dalam 5 hari ke depan. Dimulai dari hari ini ya. Jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis. Setelah adik-adik baca Alkitab dan nemuin ayat yang adik-adik suka, adik-adik bisa tulis di kertas bulat seperti ini. Lalu ditempel di kertas ini. Jadi di sini udah ada tanggalnya ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ditempel seperti ini. Nanti jadinya bakal seperti ini. Setelah jadi, adik-adik boleh banget tempel di kamar kalian. Adik-adik penasaran kan cara buatnya gimana? Yuk kita simak video berikut. Alat dan bahannya ada lem, spidol, kertas HVS, pensil, gunting, dan benda bulat. Boleh koin ya. Gambar 5 pola lingkaran. Potong sesuai pola. Tulis ayat Alkitab yang disukai. Ayatnya boleh bebas ya. Tulis di kertas HVS life handle yang artinya pegangan hidup. Tempel kertas ayat tadi. Tulis hari dan tanggal. Di hari Senin diulangi juga ya. Dan hari selanjutnya. Nanti jadinya bakal seperti ini. Semangat, God bless you. Bagaimana anak-anak semua setelah mengikuti acara Bina Iman secara online di rumah? Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu menyertai kita semua anak-anak ya. Mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan selalu baik hati. Mampukan kami untuk selalu baik hati kepada sesama kami, kepada teman kami, kepada orang tua, kakak, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman dan sabda-Mu. Mampukan kami untuk merenungkan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk selalu berbuat baik kepada orang. Jadikanlah kami pembawa terang dalam keluarga dan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti acara Bina Iman online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus manggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus manggilku. Cinta Yesus, dah. Nah adik-adik, gimana Bina Iman online hari ini? Seru kan? Tadi kita udah bersama-sama bernyanyi, berdoa bersama, membaca kitab suci, dan mendengarkan materi, serta membuat aktivitas bersama dengan KGB. Nah adik-adik, materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Anas, seru ya? Wah, itu mengandung makna yang sangat dalam loh adik-adik. Bagaimana seorang anak kecil yang bersikap dan berbicara jujur pada ayahnya bahwa ia menemukan 50 keping emas. Sementara si bos papanya yang ternyata pemilik uang 50 itu malah berperilaku licik, seolah-olah ingin menjebak anak buahnya dengan bilang bahwa uang yang hilang tuh sebetulnya 75. Niatnya sih mau nuduh ya, tapi ketika di pengadilan malah Pak Hakimnya bilang bahwa uang 50 itu akan diserahkan kepada si papa dan si anak gadis itu sebagai bentuk hadiah. Nah adik-adik, perilaku baik seperti anak gadis dan papahnya itu adalah satu hal yang sangat patut untuk dicontoh. Bagaimana mereka berkata jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadinya segala kebaikan juga menghampiri mereka deh. Intinya uang 50 itu dianggap sebagai hadiah loh untuk mereka yang diberikan oleh Bapak Hakim. Karena menurut Pak Hakim itu kan bukan uangnya si Pak Bos. Nah adik-adik selalu ingat ya, bahwa segala sesuatu yang baik itu selalu berasal dari Allah. Sementara perilaku yang kayak Pak Bos tadi itu, yang bersikap licik, itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik mau jadi pengikut Tuhan yang baik atau pengikut si jahat? Jangan mau ya jadi pengikut si jahat. Kita kan anak Tuhan Yesus, ya kan? Nah, adik-adik, kalian juga mau ngingetin kalau aktivitas yang dibikin KGB, jangan lupa ya untuk dilakukan. Paling enggak, 1 hari dimulai hari ini, temukan 1 ayat emas, ditulis di selembar kertas, gak harus lingkaran, gak apa-apa kok adik-adik, boleh kotak, boleh segitiga. Nah, dalam 5 hari ke depan, adik-adik minimal 1 hari harus menemukan 1 ayat emas untuk dibaca. Terus ditulis deh, kayak yang Kak Gaby bilang tadi, jangan lupa adik-adik, Kak Gaby tuh mau ngajarin adik-adik untuk selalu rajin membaca kitab suci. Terus di penghujung hari Jumat, jangan lupa hasilnya difoto, dikirim ke grup WhatsApp Bina Iman. Nah, adik-adik, sekarang kita tutup ya Bina Iman hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!